mereka menghadapi daripada berbagai macam cobaan, ujian, musibah, hanya agar mereka murtad, keluar dari keyakinannya kepada Allah dan Nabi Muhammad, serta kembali menyembah berhala Allati wal Uzzah. Namun begitulah mereka, orang yang betul-betul jika telah menghadapkan hatinya kepada Allah dengan iman yang kuat dan menjadikan hati mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi siksa ataupun penganiayaan ataupun cobaan ataupun ujian dalam kehidupan dunia ini, melainkan itu menjadi satu kenikmatan yang tidak bisa difahami terkecuali oleh mereka yang sempurna imannya kepada Allah dan Nabi. Lihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, beliau mengatakan, jika musibah yang dikatakan musibah aku dapatkan tapi tidak mencederai keimananku, maka aku katakan itu nikmat bukan musibah. Dan itulah yang didapatkan oleh mereka orang yang ada di sekitar Nabi kita Muhammad, di dalam sabarnya mereka menghadapi apa yang diberikan oleh orang-orang kafir dari siksaan, meskipun nyawa menjadi taruhan, itu pengorbanan untuk mempertahankan iman mereka kepada Allah dan Nabi. Dan adapun yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbuatan orang-orang kafir Quraisy itu semakin membabi buta ketika wafat paman beliau Abi Thalib, yang tidak lama berkelang hanya kurun waktu hitungan puluhan hari, atau ada yang mengatakan 1 bulan kurang lebih, wafat istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, yang itu dinamakan tahun kesedihan bagi Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, orang yang sangat dicintainya, yang membantu daripada dakwahnya, meninggalkan beliau, dan orang yang melindunginya daripada kejahatan orang-orang kafir musyrik di kota Mekah juga meninggalkan dunia. Dan itu membuat mereka, para pembesar kafir Quraisy, semena-mena di dalam menyakiti Nabi kita Muhammad, setelah terlebih dahulu menyakiti para sahabat yang lemah di dalam perlindungan di kota suci Mekah. Di antara yang didapati oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perbuatan yang menyakiti akan Nabi kita dari orang-orang musyrik. Di dalam Sahih dijelaskan, saat Nabi telah memerintahkan orang-orang beriman, sebagian orang, segelinting mereka, untuk hijrah pertama ke Habasyah, dan wafatnya Abi Thalib, dilihat oleh orang musyrik bahwasannya ini menjadi peluang yang sangat pas, momennya sudah tiba untuk mereka berlaku semaunya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini tidak ada yang bisa menghalangi lagi daripada yang biasa melindungi Nabi di masa hidupnya, yaitu pamannya Abi Thalib.
Maka yang tidak bisa menjaga mulutnya menambah fitnah, ya, menyebarkan isu, menyebarkan hoax kalau bahasa sekarang, fitnah, ya. Semakin menjadi pula mereka menuduh Nabi kita Muhammad seorang dukun. Dukun ini yang berhubungan dengan jin atau iblis, ya, di dalam kesehariannya, yang memiliki kerjasama dengan musuh Allah, ya, itu dikatakan dukun, tapi yang memiliki kerjasama dengan iblis atau syaitan. Tapi kalau secara umum kalimat dukun ini tergantung penempatan dan pemaknaannya. Ada yang bisa mengobati orang-orang kampung dulu, itu dinamakan dukun, ya. Kalau bahasa modernnya dokter, tapi dia dukun, ya. Tapi tidak bekerja sama dengan syaitan dan iblis. Jadi tergantung si dukun ini tadi. Kalau dia menyekutukan Allah, maka ini dinamakan dukun yang menyesatkan. Dan Nabi dituduh seperti itu karena ada kerjasama dengan iblis, ya, bayangin. Sihir begitu juga, yang memiliki kerjasama dengan musuh-musuh Allah, ya. Juga dituding Nabi kita orang gila, tukang syair. Semakin merajalela tudingan ini, terus menerus digongkan kepada siapapun yang kenal atau orang pendatang. Jika ada pendatang masuk ke kota Mekah, maka yang mereka sebarluaskan terhadap sosok Nabi kita Muhammad, ya dukun, ya sihir, ya ya orang gila, ya ahli syair, ya. Nah, itu tidak lepas dari mulut orang-orang musyrik di kota Mekah di dalam menyakiti Nabi kita Muhammad guna menghalangi dakwah beliau. Hingga suatu ketika Nabi SAW pernah meriwayatkan ketika ditanya, ya Rasulullah, apa yang terparah yang pernah kau alami daripada perbuatan orang musyrik? Di antara yang bertanya adalah Ummul Mukminin, istri beliau Aisyah, ya. Tapi itu sudah hijrah ke Madinah. Waktu kejadian Nabi menceritakan, Siti Aisyah belum menjadi istri Nabi Muhammad, ya. Beliau itu dinikahi Rasulullah kurang lebih 3 tahun setelah wafat Siti Khadijah, ya. Perintah dari Allah, ya, yang menikahkan Allah. Kemudian berjumpanya di kota Madinah, pertemuannya adalah di kota Madinah. Nabi menjelaskan yang paling parah di antara yang aku dapatkan sikap orang-orang musyrik di dalam menyakitiku. Suatu ketika aku pernah berada di dekat Ka'bah saat aku sedang beribadah kepada Allah, tiba-tiba datang Uqbah bin Abi Mu'id. Uqbah bin Abi Mu'id datang saat aku di dalam sholat, kata Nabi, dia tarik syal yang melilit di leherku, karena Nabi itu menggunakan syal yang kasar, kainnya dari wol kasar, dan kulit Nabi itu lebih halus dari sutra, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam.
saat aku sedang menghadap Allah beribadah, tiba-tiba dicekik dan ditarik, ya, sampai aku susah untuk bernapas, kata Nabi. Dan semua leherku ini terluka merah gara-gara tarikan yang dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'id. Kemudian dilihat oleh Abu Bakar, lalu ditengahi oleh Abu Bakar perbuatan Uqbah bin Abi Mu'id tersebut, dan Abu Bakar dengan suara yang lantang mengatakan, ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah, kalian mau membunuh laki-laki yang mengatakan Tuhannya adalah Allah. Ya, artinya kalau kamu tidak mau bertuhankan Allah, kenapa harus membunuh orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah? Nah, dari situ mereka tidak melanjutkan siksaannya kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang dibawanya itu adalah kebenaran yang nyata. Untuk apa kalian menyakitinya? Kalau tidak suka ya udah, jangan sampai menyakiti orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah. Ya. Di dalam kitab Ma'alimut Tanzil tafsir Al-Imamul Baghawi menjelaskan Uqbah bin Abi Mu'id sempat meludah ke wajah Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah ditarik dipisahkan Abu Bakar, dia ludahi wajah Rasulullah. Tapi subhanallah, saat ludah itu keluar dari mulutnya mengarah ke wajah Nabi, Allah kirim angin sekejap juga, ya. Jadi keluar ludah, datang angin yang mengembalikan ludah itu ke wajah dia sendiri. Subhanallah, ya, orang wajah yang paling mulia mau dikotori dengan najis, ya, ludah itu kan jorok itu najis, tapi sifatnya ma'fu, dimaafkan, ya, tidak seperti najis yang harus dihilangkan atau disucikan dengan basuhan. Kalaupun ludah tidak, dia tapi dihukumi najis yang dimaafkan. Nah, semua yang jorok bisa dikategorikan najis. Jadi kembali lagi itu ke wajahnya. Subhanallah, ludah yang kembali ke wajahnya itu membuat wajahnya terbakar. Artinya luka bakar pada wajahnya Uqbah bin Abi Mu'id karena air ludah dia sendiri. Ketika Allah balikkan lagi itu air ludah yang ditujukan kepada Nabi kita ke wajah yang berludah, dan itu wajahnya membekas, ya, sampai mati dia tidak hilang itu lukanya di wajahnya. Diriwayatkan oleh Abdullah annahu qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ala Quraisy ghairu yawm wahid fa innahu kana yusalli wa rahtu min Quraisy julus. Suatu ketika Nabi pernah juga sholat di Indal Ka'bah, di Masjidil Haram. Tiba-tiba pembesar Quraisy juga ada di sisi lain Ka'bah sedang berkumpul. Lalu mereka mendapati Nabi sedang sholat. Di antara satu yang berkata, siapa di antara kalian yang berani mengganggu Muhammad yang sedang menyembah Tuhannya? Lalu Uqbah bin Abi Mu'id yang mengatakan, saya yang akan melakukan. Ini di riwayat yang lain, ya. Dari macam-macam intimidasi yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad dari orang-orang musyrik di kota Mekah saat itu. Lalu saat Nabi sedang sujud sholat, di dalam sholatnya dia ambil kotoran isi perut onta dan diletakkan di atas pundak Nabi yang lagi sujud.
dilemparkan ke isi perut onta tersebut ke pundak Nabi, padahal Nabi sedang sujud, dan Nabi tidak mengangkat kepala dari sujud, tidak mengangkat, dan terus dalam keadaan sujud lama karena ada kotoran atau isi perut binatang di atas pundak beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dilihat oleh putrinya Fatimah, dilihat oleh putri Fatimah Az-Zahra, lalu dibersihkan dan diambil. Ini kenapa berubah-ubah suaranya nih? Sana sini kok berubah-ubah suara. Nah ini kesini lagi, nanti hilang lagi. Sana kedengaran enggak? Di sana jelas ya. Diambil ini kotoran dari pundak Nabi, lagi sujud, baru Nabi mengangkat kepalanya dari sujud dan menuntaskan ibadah sholatnya. Selesai dari salam, Nabi mengangkat kedua tangan dan berdoa seraya berkata, Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'aid, Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Ubay bin Khalaf, wa Allahumma alaika bi Umayyah bin Khalaf. Abdullah saat itu, Abdullah bin Ma'adan ini ya, bukan Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Ma'adan yang melihat ini, mendengarkan daripada doa yang dipanjatkan Nabi atas nama-nama yang disebutkan ini di dalam doa Nabi tadi, Abu Jahalnya, Syaibah, Utbah, kemudian Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, Uqbah bin Abi Mu'aid, semua yang disebutkan oleh Nabi SAW ini, aku dapati mereka semua tewas di peperangan Badar Kubro. Jadi doa Nabi dikabulkan ketika terjadi peperangan Badar, yang disebut Nabi itu semuanya tewas. Arti Allah balas dengan balasan yang keji, ya, balasan yang keji kepada mereka yang didoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika bertambah parah apa yang didapatkan Nabi setelah wafat kedua orang yang dicintai beliau, pamannya Abi Thalib dan istri beliau Khadijah. Saat itu paman beliau yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib sedang di luar kota Mekah berburu, karena Hamzah bin Abdul Muttalib memang gemar berburu, ya. Bahkan beliau itu pernah menghabisi 1 ekor singa di dalam buruannya itu, ya. Kemudian waktu beliau pulang masuk ke kota Mekah, di antara kebiasaannya Hamzah ini kalau sudah pulang dari safarnya, dia selalu mengelilingi Ka'bah dulu tawaf. Nah, itu di antara tradisi mereka, orang-orang di masa jahiliyah yang mengikuti daripada agama leluhur mereka dari kalangan bangsa Quraisy, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Di tengah jalan ketemu sama Abdullah bin Ma'adan, Hamzah ini. Saat ketemu langsung didatangi oleh Abdullah bin Ma'adan, dicegat ini Hamzah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan ya Aba Humairah, ya Aba Humairah, panggilan beliau Aba Ammarah, ya Aba Ammarah, tunggu sebentar, jangan lanjutkan perjalananmu, aku ingin menyampaikan sesuatu yang menurutku harus aku sampaikan. Apa kata Hamzah? Aku secara sengaja mendengarkan engkau punya keponakan Muhammad sedang dicaci maki oleh Abu Jahal di Bukit Sofa, ya. Saat itu Rasulullah lewat, Abu Jahal sedang duduk di atas Bukit Sofa melihat Nabi kita Muhammad, langsung dimaki-maki, kemudian membawa-bawa, menjahatkan, menjelekkan nama Tuhan yang diseru oleh Nabi kita Muhammad,
Tapi Nabi Muhammad tidak membalasnya, diam saja. Nabi diam saja. Apapun yang keluar dari mulutnya Abi Jahal itu tidak dibalas sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengumpulkan daripada pembesar-pembesar Quraisy untuk membantu menimbali, ditimbal lagi hinaan, cacian, makian yang dilontarkan kepadanya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi tidak pernah membalas sama sekali. Nah, ini pelajaran akhlak Nabi kita Muhammad. Ya, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita di dalam menyikapi kalau ada orang yang bodoh berbicara, apalagi kalau maki-maki, jelek-jelekin, orang-orang yang beriman yang meniru akhlak Nabi, mereka tidak digubris saja itu, nggak diladenin. Jadi jangan kita terpancing, apalagi kalau komentar-komentar. Itu lihat di medsos sekarang ini. Ya, ada sedikit ini langsung komentar, ikutlah dia nimbrung, padahal dia nggak tahu urusan, nggak tahu apa sama sekali, ikut komen aja gitu, mulutnya ikut ini. Nah, ciri-ciri orang yang berakhlak, yang beriman, lihat Nabi Muhammad dicaci maki, diam Nabi, nggak dibalas maki, nggak dibalas dengan kalimat yang jelek, tapi didiamkan sama Nabi. Akhirnya lama-lama capek sendiri yang ngomel tuh, yang ngomong-ngomong tuh capek sendiri dia. Lagian orang ngomong-ngomongin, ya, mencaci maki tidak menyakitkan tubuh kita, beda seperti orang yang dipukul. Nah, itu sakit badannya kalau dipukul. Tapi kalau cuma dimaki-maki, diejek-ejek, mana sakitnya? Hati kah? Kalau sakit hati berarti hati kita yang bermasalah. Bukan masalah ucapannya, hati kita yang bermasalah. Kalau diejek orang kita sakit hati gitu, ya jangan. Ya. Tapi kalau Allah yang disakiti, hati kita tidak terima, ya. Kalau Nabi kita yang disakiti, hati kita tidak terima, ya. Tapi kalau pribadi kita yang dimaki-maki orang, nggak ada sakitnya, untuk apa kita ladenin? Ya, cerminan kita, tolak ukur kita, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Kalau ada orang bodoh yang ngomong, maksudnya ngomong asal-asal sembarang, jawab dengan salam, ya. Balas dengan diamin aja, dengan pilih selamat aja udah. Pilih selamat artinya kalau ente ladenin panjang, kalau ente layanin ribut. Ya, atau duduk-duduk ngobrol, kalau seandainya tidak penting untuk dijawab. Tidak semua pertanyaan harus dijawab. Tidak semua pertanyaan mesti dijawab, apalagi kalau pembahasan itu menimbulkan perbuatan dosa, ya. Apalagi kalau pembicaraan itu menyebabkan mendapatkan yang berbicara atau yang mendengar dosa, maka nggak usah ditinggalkan. Nabi diam saja, kata Abdullah, dia tidak mengeluarkan satu kata pun. Nah, Abu Jahal sempat mendorong Nabi, bahkan diriwayat memukul Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi yang mu'tamad hanya mencaci maki dengan kalimat yang parah, yang terparah yang dikeluarkan untuk Nabi kita Muhammad. Dengar itu Hamzah langsung mengubah arah kendaraannya. Kuda yang ditungganginya itu diubah arahnya, yang tadinya menuju ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, akhirnya menuju ke tempat perkumpulan orang-orang kafir. Ternyata di situ ada Abu Jahal. Kebetulan di situ ada Abu Jahal. Turun dia dengan wajah yang emosi. Hamzah paman Nabi belum sempat balik ke rumah, masih dalam keadaan habis berburu, busur panah masih terikat di tubuhnya, pedang masih ada, tombak masih ada, semua komplit. Turun dari kuda mendekati Abu Jahal dengan wajah yang emosi karena keponakannya disakiti. Diambil busur, dipukulkan kepala Abu Jahal sampai berdarah. Berdiri Abu Jahal. Abu Jahal ini orangnya gede, ya, sama-sama gedenya ini. Berdiri mau menghindar. Nah, orang-orang yang ada di sekitar Abu Jahal tidak terima dan ingin membalas Hamzah bin
Abdul Muthalib, ditahan sama Abu Jahal. Jangan, tinggalkan, biarin dia melakukan ini karena aku pantas mendapatkannya. Sebabnya karena aku mencaci maki, menyakiti ponakannya Muhammad dengan kalimat dan kata-kata. Jadi hati-hati dengan mulut kita, ya. Jangan sampai mulut kita menyakiti lawan bicara. Walaupun bercanda, kadang-kadang ada yang susah untuk terima candaan kita. Kita niatnya bercanda, tapi yang mendengar mungkin bisa berbeda perspektif dia. Nanti akhirnya dia tidak nyaman. Ya, kalau dia tidak nyaman, renggang sudah hubungan. Ya. Jadilah sebagaimana lisan Nabi, akhlak Nabi ketika dimaki tidak menjawab, ya, atau mendiamkan saja hal-hal yang tidak berguna. Dipukul, ditahan oleh Abu Jahal, jangan sampai terjadi pertumpahan darah saat itu. Dan Abu Jahal mengakui bahwasannya yang diucapkan itu betul-betul menyakiti. Hamzah tidak pernah marah dari apa yang didapatkan keponakannya, tidak terkecuali di hari tersebut, ya. Itu sebagai bentuk kemuliaan yang Allah ingin berikan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu dia mengatakan, engkau telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji, mengeluarkan kata-kata yang sangat buruk untuk didengar, dan kau tujukan itu kepada Muhammad keponakanku, ya. Dan sedangkan aku ada di dalam agamanya saat ini, kau berani melakukan itu. Nah, itu awal dia mengucapkan keislaman, mengikrarkan keislamannya, mengikuti Nabi, ajakan dan seruan dakwah Nabi Muhammad, ya. Kau caci maki keponakanku dalam keadaan aku beriman kepadanya, kata Hamzah ini. Kau berani melakukan perbuatan yang menyakitkan keponakanku sedangkan aku beriman kepada yang diajaknya, seruan Nabi kita Muhammad, dakwahnya beliau, Tuhan Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar kayak gitu, mundur Abu Jahal. Semua yang mendengar itu mengetahui bahwasannya di hari itu Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Lalu tidak lama dari situ bubarlah itu perkumpulan. Lalu Hamzah mencari tahu di mana keberadaan Nabi kita Muhammad. Ternyata beliau berada di rumah Al-Arqam ibn Al-Arqam. Datang ke sana untuk melakukan baiat, ya, pengikraran, pengakuan dan pengucapan 2 kalimat syahadat dari paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu sampai ke hadapan Nabi, wahai keponakanku, jangan kau takut lagi setelah hari ini, karena aku berada di dekatmu, selalu bersamamu, dan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah Nabi utusan Allah. Semua yang hadir para sahabat saat itu bahagia luar biasa. Kenapa? Karena satu singa Allah sudah masuk Islam. Wafatnya Abi Thalib paman Nabi membuat orang kafir musyrik bertambah jadi menyakiti Nabi. Tapi dengan Islamnya Hamzah bin Abdul Muthalib, mikir mereka untuk menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Hamzah mengatakan, falamma aslama Hamzah arabtu Quraisy anna Rasul SAW qad azza wa amtana'a wa inna Hamzah sayamna'uhu wa fakaffu an ba'di ma kanu yanaluna minan Nabi SAW fil mawahib ladunya qala Hamzah. Ketika tahu Hamzah masuk Islam, orang-orang kafir Quraisy musyrik itu mengetahui bahwasanya Nabi akan lebih leluasa di dalam dakwah dan seruan Islam yang dibawa oleh beliau kepada umat manusia yang ada di sekitarnya, sehingga mereka orang-orang musyrik mikir 2 kali untuk melakukan perbuatan yang tidak baik kepada Nabi SAW. Ketika masuk Islam langsung Hamzah mengeluarkan syair. Di antara isi syairnya adalah Hamidullah inna hada fuada ilal Islam wad dinil hanifa. Aku memuji Allah
ketika aku mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang melegakan dadaku dengan iman tersebut. Dengan apa? Dengan dijadikan aku Islam, yaitu agama yang lurus, agama yang diakui di sisi Allah. Ladaina ja'a min rabbin aziz khabirum bil ibadi bihim latifun. Ini agama yang datang dari Tuhan yang maha mulia untuk mereka hamba-hambanya, dengan pembawaan atau dakwah Nabi Muhammad itu dengan cara yang penuh kelemah lembutan. Idza talaitu rasailihi alaina tahaddar dam'u dhullubil khasafu. Kalau seandainya kita membaca daripada membaca maksudnya apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad Al-Quran, ya, maka akan meneteskan air mata, ya, sehingga ketika kita memahami isi kandungan Al-Quran tersebut. Begitulah keadaan mereka para sahabat. Abu Bakar As-Siddiq, ya, kenapa tidak mau menjadi imam saat disuruh Nabi? Karena beliau mempunyai hati yang lembut, tak bisa baca Al-Quran pasti menangis, ya, membaca Al-Quran pasti menangis, ya, karena betul-betul isi kandungan Al-Quran itu menghancurkan jiwa yang keras, hati yang kokoh, ya. Bahasa kita tuh apa namanya, tekak, keras kepala, keras hati, ya. Orang yang selalu mendawamkan baca Al-Quran, dia punya hatinya akan lembut gitu. Paham atau tidak paham apa yang dibaca, yang penting baca Al-Quran, ya. Karena ada sir rahasia di dalam Al-Quran itu, ya, bagi setiap hati yang beriman kepada Allah saat dia mendawamkan bacaan Al-Quran tersebut. Wa Ahmadu Mustafa fina muta'un fala taghasyaw bil gaulil anifu. Dan Nabi Muhammad Al-Mustafa berada di tengah-tengah kita untuk selalu kita mentaatinya. Oh, ini kalimat Hamzah bin Abdul Muttalib. Tidak boleh ada yang menyalahin ajakan Nabi Muhammad atau membangkangnya, baik itu daripada ucapannya ataupun perbuatan yang dicontohkannya. Fala wallah nusallimu ligaumin, maka demi Allah tidak akan pernah ada yang bisa menyentuhnya, atau aku tidak akan pernah menyerahkannya kepada siapapun kaum yang ingin menyakitinya. Walamma nagdu fihim bisuyuf, ya, atau aku akan menghadapi mereka dengan pedangku ini. Kalau ada yang berani menyentuh keponakan Muhammad, ini pedang ini berhadapan dulu denganku. Dia pasang dada sekarang, ya, siapa yang berani menyentuh, siapa yang berani menyakiti atau mengeluarkan kalimat yang tidak baik kepada keponakanku, ini pedang ku hantamkan ke hadapan tuh orang, ya. Tambah kuat sekarang Islam dengan masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa kana Hamzah bin Abdul Aslam yaum darab Abu Bakar. Dalam riwayat lain, Islamnya Hamzah ini itu pas di hari Sayyidina Abu Bakar disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy ini. Kenapa Abu Bakar disiksa? Karena melindungi, membentengi tubuh Nabi daripada kejahatan orang-orang musyrik. Nabi saat itu sedang disakiti, dipukuli, Nabi sedang sholat, lalu datang pembesar-pembesar Quraisy ini dan menyakiti Nabi, ya. Kemudian dibela oleh Abu Bakar, dibentengi oleh Sayyidina Abu Bakar, ditarik Abu Bakar ini oleh mereka, ya, di antara 7 orang yang didoakan oleh Nabi tadi. Nah, sekarang berpindah, bukan Nabi yang dipukulin, melainkan Abu Bakar yang disakitin dan dipukuli. Di antaranya Utbah bin Abi Mu'id, Utbah bin Rabi'ah, dia lepas sendalnya, kemudian dipukulkan ke wajahnya Abu Bakar berkali-kali, berulang kali, ya. Di antara mereka ada yang menendang Sayyidina Abu Bakar, ada yang mukulin, ada yang dengan sendal kulitnya itu, ini Utbah bin Rabi'ah dihantamkan ke wajah Abu Bakar As-Siddiq hingga antara hidung dengan mata wajah itu rata,
bengkak semua, darah tuh bercucuran. Dua sendal lagi dilepas, bukan satu sendal. Artinya dua sendal itu kanan kiri tangan itu dipukulkan di wajah Abu Bakar As-Siddiq untuk melindungi Nabi, jangan sampai Nabi yang dipukul, tapi beliau yang pasang badan. Setelah melihat dan menyangka kalau Abu Bakar ini meninggal, mati maksudnya karena disiksa, datang yang menyelamatkan Sayyidina Abu Bakar lalu mengatakan, memisahkan kejadian tersebut dan menyelamatkan Sayyidina Abu Bakar daripada siksaan orang-orang kafir Quraisy, lalu dibawa pulang ke rumahnya. Mereka mengatakan, jika mati Abu Bakar maka kita semua, maksudnya kaum ini, sukunya daripada Gabilah Sayyidina Abu Bakar, Bani Bakr namanya ya, akan membunuh dan menghabisi Utbah bin Rabi'ah ya. Akhirnya dibawa Abu Bakar pulang ke rumah, ke Banu Taim. Banu Taim yang memisahkan mereka daripada menyiksa Abu Bakar. Pingsan Abu Bakar beberapa hari saat itu. Digotong nggak sadar, bawa ke rumah, ibunya ngelihat, abahnya ngelihat keadaan anaknya ini, ya Allah, cuma bisa nangis saja. Dikira mati sudah anaknya, tapi tidak juga mati, cuma pingsan nggak sadarkan diri. Darah dibersihkan, darah semua dibersihkan. Berapa hari, berapa malam Sayyidina Abu Bakar tidak sadarkan diri, hingga tiba waktunya beliau membuka mata. Beliau membuka mata di siang hari, sadar di siang hari menjelang sore. Saat sadar itu, yang pertama beliau ucapkan, ma fa'ala bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Apa keadaan Nabi? Bagaimana kabarnya Nabi? Saat mendengarkan itu, yang pertama keluar dari lisannya ucapannya, padahal beliau ini baru sadar dari pingsannya, dari komanya lah kalau bisa kita katakan seperti itu, koma, sadar, yang keluar gimana keadaan Nabi? Bagaimana keadaan Nabi? Karena dia melindungi Nabi, keadaannya ini babak belur bonyok ini gara-gara melindungi, sebabnya melindungi Nabi Muhammad. Kata ibunya, tidak tahu bagaimana keadaan Muhammad, tidak tahu kami keadaan temanmu. Kata Abu Bakar, cari tahu kabar Rasulullah ya. Panggil Ummu Jamil bintul Khattab, maksudnya adiknya Umar bin Khattab sudah masuk Islam, karena dia termasuk sabiqin al-awwalun ya, sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Lalu datang menghadap ke Abu Bakar. Lalu ditanya, sebelum itu ditanya, Abu Bakar nanya keadaan Rasulullah Muhammad. Ummu Jamil, Fatimah ini mengatakan, aku tidak kenal Muhammad, karena takut, mencekam memang kalau ketahuan masuk Islam beriman disiksa. Aku tidak tahu apa yang kamu maksud, tidak tahu siapa Muhammad bin Abdullah, tidak tahu apa itu Rasulullah. Dia menutupi keislamannya. Tapi ini Abu Bakar yang ingin tahu informasi. Loh, yang dia tahu kan Abu Bakar, di mana Abu Bakar di situ Nabi. Kok Abu Bakar cari Nabi sekarang? Apa yang terjadi dengan Abu Bakar? Diceritakanlah kejadian. Akhirnya beliau tidak bisa menahan diri dan mendatangi Abu Bakar. Ya, mendatangi Abu Bakar ke rumahnya, dilihat dalam keadaan hancur wajah Abu Bakar. Nangis ini tadi Ummu Jamil bintul Khattab, saudari daripada Umar bin Khattab. Berkata, siapa yang berani melakukan ini kepadamu, wahai abahnya orang-orang yang menyayangi orang fakir, janda, yang memiliki kasih sayang luar biasa. Kata Sayyidina Abu Bakar, apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Kata beliau, Fatimah mengatakan, huwa bi khair. Nabi Muhammad Rasulullah dalam keadaan baik-baik. Bawa aku ke sana, aku pengen ketemu dan melihat langsung, karena aku tidak percaya dengan apa yang aku dengar. Saking beliau itu tidak mau terjadi sesuatu yang menyakiti
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata ibunya, tunggulah sebentar. Ya. Kau sudah berapa hari ini tidak masuk makanan dan minuman. Makanlah dulu yang ada, minum. Abu Bakar, demi Allah, aku tidak akan masuk ke dalam perutku makanan dan minuman hingga aku mendapati Nabi Muhammad dalam keadaan sehat afiat. Dia bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum, kecuali aku melihat langsung dengan mata kepalaku Rasulullah dalam keadaan baik-baik saja. Akhirnya digotonglah Abu Bakar dengan dibawa ibunya, kemudian Fatimah bintul Khattab, untuk mendatangi di mana Nabi berada, dalam keadaan beliau tidak bisa jalan sendiri, dipopong gitu. Kemudian sampai ke hadapan Nabi SAW, melihat Nabi sehat afiat, dipeluk Nabi, ya. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, semua bencana musibah itu kalau engkau sehat-sehat tidak ada artinya, yang aku dapatin ini tidak ada arti, yang penting engkau baik-baik saja. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, di depan pintu ada ibuku, doakan ibuku dengan kebaikan, semoga dia mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasulullah mempersilahkan ibunya masuk dan didoakan Nabi. Detik itu juga Allah turunkan hidayah kepada ibunya Sayyidina Abu Bakar dan beriman, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, masuk Islam ibunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dengan doa yang mubarak, ya, membawa keberkahan dari Nabi SAW. Dan Sayyidina Abu Bakar minta kepada Nabi doa, request, doa khusus, ya Rasulullah, doakan dengan keberkahan untuknya, ibunya maksudnya, agar Allah mengampunkan dosanya dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan dia dari siksa neraka. Artinya jangan masuk ke dalam golongan orang-orang min ahlin nar. Fada'alah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengadakan kedua tangannya, ya, untuk dia mendapatkan hidayah agar masuk Islam dan untuk dia terjauhkan daripada siksa neraka, dan Allah mengabulkan daripada doa Sayyidina Rasulullah SAW untuk ibunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah 3 hari daripada kejadian ini, Allah turunkan hidayah kepada Umar bin Al-Khattab. Ya, insyaallah besok akan kita lanjutkan dan kita ketahui bagaimana sejarah Islam Umar bin Khattab. Yang kita ketahui, Umar di masa sebelum Islamnya sangat benci sama Nabi dan bahkan berupaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi 3 hari setelah Islam Hamzah, Islam Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Allah mengganti daripada salah satu kesedihan Nabi, wafatnya paman beliau Abi Thalib, Islamnya paman beliau Hamzah, ya. Dan wafatnya Siti Khadijah, istri tercinta beliau Nabi kita Muhammad SAW, dengan masuk Islamnya ibunya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang kelak menjadi ayahnya, anaknya itu mertua Nabi kita Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan kita ilmu dan pelajaran serta mengambil hikmah daripada bagaimana sabarnya mereka para sahabat, sabarnya Nabi di dalam perjuangan dakwahnya. Semoga Allah berikan kesabaran kita di dalam memperjuangkan estafet dakwah Nabi Muhammad melalui syiar Maulid Arba'in yang setiap tahun kita lakukan. Ya, semoga Allah memberikan makna pemahaman untuk kita sekalian. Allah berikan keberkahan kepada kita sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada mereka yang berjuang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakallahu khair sahibul bait. Bapak siapa namanya? Sahibul bait nih? Alus Riansah, ya, sekeluarga yang telah membukakan tempatnya untuk kita bersama-sama bisa menjalankan aktivitas Maulid Arba'in ini. Kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi keluarganya beliau, anak keturunan yang saleh salehah,
dan Allah bahagiakan beliau dunia akhirat, dan Allah tambahkan keimanan, kecintaan, kerinduan kepada Nabi kita Muhammad, dan Allah berikan keberkahan untuk sekeluarganya dan kita semua mendapatkan daripada apa yang Allah berikan kepada mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. La taj'alna minal ladina, Allahumma ij'alna minal ladina yastabi'una al-qaul wa yattabi'una ahsana wa la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana fadlan wa ihsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biniyati syifa min kulli adha wadda. Muhammad Hamdan Yusuf Said, Muhammad Hashim bin Naswal, wa liman awsana bidu'a syifa minal mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat. Allah yashfihim shifaan ajilan la yugadir saqaman wa la alama, la yahdini wa ala kulli niyatin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratin Nabi Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir